Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF perpustakaan. Adapun kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Davirianto dengan NIM 19200-264, Tajudin Najib dengan NIM 219-200-469, Rezi Cana Pranama dengan NIM 19-200-130, Juan Firly dengan NIM 19-200-238, Yakobus Garuda Siruban dengan NIM 19-200-512. Latar belakang, kebutuhan pembelajaran yang mungkin kurang dapat dipahami di dalam mata kuliah atau di dalam kelas seringkali kita rasakan dan berdampak serius untuk jangka waktu ke depannya. Seringkali mahasiswa pun tertinggal mata kuliah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembelajaran yang terus berjalan. Oleh karena itu dibuatkan perpustakaan untuk dapat mempelajari keterlambatan pembelajaran agar dapat memahami dan dapat mengulang kembali apa yang sudah dipelajari di dalam kelas. Pentingnya perpustakaan untuk mengulangi ataupun mempelajari pembelajaran-pelajaran yang mungkin kurang paham atau bahkan tidak memahami sama sekali. Dan tinjauan pustakanya, TOGAF ADM merupakan sebuah hasil kerjasama arsitektur dalam open group arsitektur, open source, atau biasanya disebut sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan progres pada setiap fase ADM yang permodelan pada arsitektur yang digunakan untuk dibuat selama tahap mengembangkan pada suatu pekerjaan sistem perpustakaan online. B. Informasi sistem arsitektur Phase C. Tahap ini menjelaskan tentang adanya aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi berkembang termasuk arsitektur data dan arsitektur informasi yang akan digunakan oleh mahasiswa atau orang yang mengakses perpustakaan. Mendeskripsikan bagaimana arsitektur sistem informasi pada perpustakaan dapat menggunakan bisnis arsitektur dan mendukung arsitektur vision yang telah disetujui. Arsitektur ini akan lebih berfokus untuk mendefinisikan jenis-jenis kebutuhan untuk mengelola data mendukung fungsi perpustakaan secara online. C. Teknologi arsitektur. Tahap ini mendefinisikan pengembangan dari arsitektur teknologi yang diinginkan, mulai dari penelitian jenis teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet atau online yang meliput perangkat lunak dan perangkat keras. Tahap ini juga mempertimbangkan pengguna maupun pemilik yang diperlukan dalam pemilihan teknologi pada tahap ini. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara umum dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus yang dibutuhkan di perpustakaan. Penelitian kualitatif sendiri bisa disebut cara untuk mengembangkan atau mengeksplor dan memahami permasalahan yang dianggap oleh banyak orang atau kelompok yang mungkin kurang paham. Tujuannya supaya banyak orang dan kelompok dapat memahami apa yang dikerjakan dengan cara mengeksplor dan memahami apa yang dipelajari dalam pelaksanaan. Penelitian ini akan memperjelas tentang pendalaman mengenai penelitian. Selain itu, kita juga meneliti bagaimana cara meminimalisir kesalahan yang akan terjadi agar hasil lebih maksimal dan memuaskan. Kelebihan TOGAF yang kita ketahui adalah bersifat open source dan fleksibel. TOGAF sendiri juga memberikan data secara detail dan lengkap dengan membangun dan mengelola data. Jadi akan sedikit mempermudah dan mempercepat penggunaannya. Kekurangan TOGAF yang tidak banyak orang ketahui adalah tidak adanya template standar domain seperti blok dalam membuat diagram, jadi kebanyakan orang akan lebih sulit penggunaannya. Perancangan sistem informasi perpustakaan. Perancangan sistem perpustakaan dilakukan pada tahap di mana di dalamnya terdapat masukan dan pengetahuan komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang secara berskala dan menyeluruh, yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna atau pemakai mengenai sistem yang baru. Sedangkan desain sistem secara terinci dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan sistem penjaminan buku. Penggambaran dan rancangan pada model sistem informasi secara menyeluruh dapat dibuat
dalam bentuk diagram konteks dan diagram alir data (DAD) atau data flow diagram (DFD). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mempermudah pelayanan dan pengolahan data buku perpustakaan secara menyeluruh sehingga pelayanan kepada pengguna lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah yang sudah dipertimbangkan guna untuk mencapai tujuan di atas adalah melaksanakan workshop penyusunan rancangan pada sistem perpustakaan guna memperkenalkan perpustakaan online agar seluruh pengguna dapat mengakses dan memahami perpustakaan tersebut. Tidak lupa juga pada kegiatan ini akan membahas bagaimana cara merawat buku agar tidak cepat rusak dan dapat untuk kedepannya agar mengurangi penggunaan kertas secara berskala besar dan dapat merusak lingkungan. Kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme penilaian kebutuhan atau unit asesmen yang dilanjutkan dengan penyusunan draft sistem pengelolaan sarana prasarana, penetapan, sosialisasi, dan implementasi. Kesimpulan, analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan yang ditujukan ini adalah berupaya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu peminjaman buku. Penerapan teknologi informasi lingkungan perpustakaan yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dari sistem yang ada. Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan: 1. Pelayanan terhadap pengguna maupun pemilik khususnya mahasiswa menjadi lebih cepat dan baik. 2. Dengan adanya perpustakaan online, pelayanan kampus yang sudah menggunakan sistem offline akan mempermudah dalam melakukan peminjaman buku dan jadwal pengembalian buku yang telah dipinjam. 3. Dapat mempermudah peminjaman buku pada perpustakaan yang sebelumnya harus lama mengantri, kini hanya perlu meminjam secara online. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.